Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya senang sekali bisa kembali mengunjungi Anda semuanya. Doa saya kiranya malam ini menjadi malam di mana Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya sudah berdoa agar firman ini menjadi pewahyuan, menjadi rema, kebenaran pribadi yang akan tinggal di dalam hati dan akan menolong kita untuk menerjemahkan kenyataan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, malam ini saya masih membahas tentang masalah krisis dan mujizat. Dan topik yang saya ambil secara khusus adalah topik mengenai kuasa iman di dalam kesulitan. Saya tahu kita sedang menghadapi kesulitan, saudara. Masing-masing kita punya kesulitannya sendiri-sendiri, ya kan? Dengan COVID-19 ini ada yang kena PHK, ada yang harus dipulangkan, ada yang harus dirumahkan, ada yang kekurangan income, ada yang mulai pesimis menatap hari esok, ada yang mulai kepalanya pusing, dadanya nyesek, susah tidur, ada yang mulai khawatir nanti masa depan anak-anak saya bagaimana, ada yang mulai cemas dengan keadaan hidupnya. Saudara-saudara, ada banyak masalah yang muncul akibat daripada kesulitan ini. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan betapa pentingnya peran iman di dalam kesulitan. Betapa pentingnya peranan iman dalam masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sebelum saya berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah bergabung dari Taiwan, ya, Pak Maxlon dan sebagainya, coba share ini, video ini ke teman-teman Anda, sehingga semuanya yang malam hari ini bergabung dengan Making Life Better, saudara akan diberkati dan teman-teman saudara juga akan diberkati. Baik, saudara-saudara, jangan lupa siapkan Alkitab saudara, kemudian ada catatan, dan kita semua akan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Ini dari sahabat kita, saya menyapa lebih dahulu Ella yang dari Taiwan sudah bergabung, kemudian Pak Maxlon yang dari Waikabubak juga sudah bergabung. Salam untuk Pak Maxlon, Ibu Yanti sudah bergabung. Saya mau saudara-saudara malam ini secara khusus kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Khususnya kita akan mengambil kisahnya Nabi Ayub, karena beliau adalah tokoh pahlawan iman yang saya kagumi. Saya sudah berkali-kali mengkhotbahkan kisahnya Nabi Ayub dan tidak bosan-bosannya saya mengkhotbahkannya. Karena apa? Ada banyak pelajaran iman yang bisa kita dapatkan dari Ayub. Makanya di dalam Alkitab, Ayub mendapatkan julukan The Hero of Faith, pahlawan iman, karena memang imannya luar biasa. Waktu dia menghadapi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, saudara, Ayub adalah contoh orang yang tabah, tegar, kuat, tidak gampang putus asa. Walaupun dia sempat mengeluh dengan penyakitnya, tetapi Ayub pada akhirnya bisa bertahan sampai akhir, bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Imannya. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan kualitas imannya Ayub yang menjadi berkat bagi kita semuanya. Itu sebabnya saudara, mari kita lebih dahulu kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan agar firman-Nya malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami memohon agar kebenaran firman-Mu malam ini menjadi pewahyuan, menjadi rema yang akan mengubah kehidupan kami. Aku berdoa agar Engkau menerangi hati setiap sahabat kami yang sedang menonton dan mendengarkan, sehingga firman ini tidak sia-sia. Kami rindu firman ini bukan hanya datang dan pergi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi firman itu akan termeterai di dalam hati, menjadi pewahyuan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dan semua mengatakan amin, amin. Nah, saudara-saudara, saya rindu sekali malam ini menjadi malam pelajaran Alkitab yang penting sekali, betapa luar biasanya pengaruh iman di dalam kehidupan. Nah, mari lebih dahulu kita akan membaca siapakah Ayub. Nah, saudara-saudara, siapakah Ayub ternyata sudah ada di dalam kisah Ayub pasal 1. Saudara-saudara, di dalam
Ayub pasal 1 saudara akan menemukan sebuah kisah yang menarik tentang siapa Ayub. Di tanah Uz atau Irak sekarang ini, atau waktu itu Arab Saudi bagian utara, tinggallah seorang laki-laki yang bernama Ayub atau Hiob. Ia menyembah Allah dan setia kepadanya. Ia orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Ia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saudara-saudara, di samping itu ia mempunyai banyak budak-budak. Dan juga 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor sapi, dan 500 ekor keledai. Pendek kata, dia adalah orang yang paling kaya di antara penduduk daerah timur. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut kejahatan, orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Itulah Nabi Ayub. Sebagai bukti bahwa dia adalah sebagai orang yang diberkati, saudara, disebutkan oleh penulis Ayub berapa banyak kekayaannya. Saudara-saudara, waktu itu kalau Anda punya 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 1.000 lembu. Wah, saudara-saudara, orang yang sangat luar biasa. Tapi bukan itu yang membuat saya merasa tertarik dengan kehidupan Ayub. Tetapi kalimat pertama tadi, orang saleh, takut akan Tuhan, orang jujur, menjauhi kejahatan. Tapi kalau saudara membaca kisah berikutnya, saudara tidak akan pernah menyangka bahwa ada orang saleh seperti Ayub, orang yang jujur, diizinkan Tuhan menghadapi ujian kehidupan. Nah, apa ujian kehidupan yang dihadapi, saudara-saudara? Saudara bisa membaca di ayat-ayat yang berikutnya. 7.000 kambingnya disambar petir. Saudara-saudara, coba bayangkan, 7.000 kambing disambar petir, langsung mati semua. Ada yang lapor, pembantunya lapor. Sementara dia sedang lapor, belum selesai lapor, datang lagi pembantunya yang berikutnya. 3.000 ontanya dirampok. Baru laporan, belum selesai laporan, masih tersengal-sengal nafasnya karena panik dengan apa yang terjadi. Datang lagi laporan, 1.000 sapinya diambil orang, 50 keledainya diambil orang, 500 keledainya diambil orang. Kemudian belum selesai, ada laporan lagi, saudara-saudara. Laporan yang betul-betul membuat Ayub seperti down. Karena apa? 10 anaknya mati kerobohan rumah karena gempa bumi. Oh, saudara-saudara, belum selesai itu, Ayub sendiri menderita sebuah penyakit yang namanya Shehin, atau penyakit lepra ganas yang dianggap sebagai penyakit kutukan. Menurut adat pada waktu itu, kalau orang menderita penyakit kutukan, paling lama hanya bertahan 5 tahun. Wow. Tetapi saudara melihat bagaimana dari pasal 1 sampai pasal 42, saudara melihat kisah kemenangan iman yang luar biasa. Dan itulah sebabnya saya senang mengkhotbahkan ayat ini, karena sangat cocok dengan situasi kita saat ini. COVID-19 telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya. Mungkin ada yang kehilangan masa depan, ada yang kehilangan nyawa, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dalam hidup ini, semua yang kasat mata dan bisa diraba, sifatnya adalah fana. Semua bisa hilang dalam sekejap. Saudara-saudara, apa yang membuat kita bisa bertahan di dalam situasi seperti ini? Imanmu sangat penting sekali. Itulah sebabnya, apa sih peran iman? Apa yang Ayub lakukan saat dia menderita kehilangan? Kehilangan kekayaan, kehilangan anak-anak yang dicintai, kehilangan kesehatan, kehilangan kepercayaan teman-temannya. Saudara-saudara, Ayub kehilangan segalanya. Tetapi Ayub tidak kehilangan iman. Karena iman itulah, dengar baik-baik, Ayub bisa memuji saat hidupnya sedang diuji. Wow. Saudara-saudara, iman memampukan Anda menaikkan pujian saat sedang ada persoalan. Iman memampukan Anda masuk dalam hadirat Allah sambil menyanyikan lagu-lagu kemenangan meskipun kau sedang dihimpit dengan banyak persoalan.
Iman memampukan Anda untuk tetap menyanyi walaupun kadang-kadang kau merasa sepi di dalam hidup ini karena banyak himpitan. Saudara-saudara, mari kita akan melihat apa yang terjadi dengan Ayub pada waktu dia kehilangan segalanya. Dengar baik-baik, apa yang terjadi dengan Ayub pada waktu dia kehilangan segalanya, saudara-saudara? Ini yang terjadi. Maka berdirilah Ayub, saudara baca itu. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudara, waktu saya membaca ini, saya merefleksikan, seandainya saya yang mengalami semua yang saya miliki habis, dirampok orang, dicuri, semua yang saya miliki hilang, kesehatan saya sudah tidak ada lagi, saya tinggal di tempat sampah karena penyakit itu bau, penyakit Shehin lepra ganas, kulit saya membusuk. Saya harus mencari pecahan tembikar untuk menggaruk-garuk badan saya. Saudara-saudara, Ayub tinggal di antara anjing dan kucing katanya. Dan teman-temannya meninggalkan, bahwa bahkan istrinya sendiri mulai mengajak Ayub untuk bunuh diri. Saudara-saudara, bagaimana seorang istri bisa mengatakan, masihkah kamu mau bertekun dan memuja Allahmu? Kutuki Tuhan Allahmu dan matilah. Berani mengutuki Tuhan berarti Anda bunuh diri. Dalam situasi seperti ini yang dilakukan oleh Ayub. Ayub bersujud menyembah, kemudian mengucapkan kata-kata iman. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Terpujilah nama Tuhan. Iman memampukan Anda memuji waktu hidup sedang diuji. Iman membuat mulut Anda bisa mengenakan kata-kata pujian pada waktu kita dikelilingi dengan persoalan dan himpitan dalam hidup ini. Saya tahu ini tidak gampang, saudara. Tapi hanya iman yang bisa memampukan saudara menyanyi, memuji pada waktu Anda sedang menghadapi kesulitan. Dan itu diulangi oleh para rasul. Saya membaca dalam kisah para rasul, ada hamba-hamba Allah, murid-murid Yesus yang sedang dianiaya, diborgol, dipasung dalam penjara. Tengah malam mereka masih bisa memuji Tuhan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan badan serba berdarah-darah, masih bisa memuji Tuhan. Iman bisa memampukan Anda memuji saat hidup kita sedang diuji. Haleluya. Mari kita refleksikan diri kita. Sanggupkah Anda memuji saat engkau sedang diizinkan Tuhan menghadapi ujian dalam hidup ini? Ketika apa yang Anda miliki lenyap, ketika semua yang Anda pernah miliki hilang, ketika engkau dikhianati oleh teman-teman, ketika orang-orang yang kau cintai meninggalkan Anda, masihkah saudara mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli? Masihkah saudara bisa menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, bless the Lord, oh my soul? Saudara-saudara, saya berdoa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, saya tidak akan menyanyi lagu ini. Haruskah hidupku terus begini, dengan derita yang tiada akhir? Saya tidak menyanyi itu. Saya akan menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, terpujilah engkau ya Bapa, engkau gunung batuku, engkau adalah tempat perlindunganku, engkau adalah pembimbingku. Tuhan, selama-lamanya hormat, pujian, dan kemuliaan untuk engkau yang layak disembah. Saudara-saudara, saya berdoa di dalam kesulitan saya bisa memuji Tuhan. Itulah yang kami lakukan pada waktu saya sedang berada di pengungsian. Mungkin saudara pernah mendengar, saya pernah tinggal di Ambon, memimpin sebuah sekolah Alkitab. Pada waktu kerusuhan, sebagian kampus itu dirusak. Kami tinggal di pengungsian di Pangkalan Angkatan Laut Halong. Saudara-saudara, dengan 132 siswa dan staf,
tiap pagi di pengungsian kami mengambil gitar, kami memuji nama Tuhan, kami memuliakan namanya. Mungkin orang-orang yang lain menonton dan melihat kami. Bagaimana mungkin di tengah pengungsian dan kesulitan masih bisa memuji? Iman memampukan kita memuji. Makanya waktu saudara diizinkan oleh Tuhan dalam situasi yang sulit, jangan mengeluh. Jangan mencela orang, mencari kesalahan orang, mencari kambing hitam. Ini gara-gara Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan semua terjadi begini? Bukankah saya sudah saleh, takut akan Engkau, jujur dan menjauhi kejahatan? Kenapa semuanya diizinkan? Saudara-saudara, hati-hati kalimat saudara. Ketika saudara diizinkan menghadapi kesulitan, yang keluar adalah umpatan, saudara kehilangan kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Bertobat. Belajarlah memuji saat hidupmu sedang diuji. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, yang kedua tadi, ini yang luar biasa. Tadi Ayub sujud dan menyembah. Iman memampukan Anda semuanya, memampukan saya dan saudara menyembah saat kena musibah. Saya sebetulnya sulit untuk memahami. Saudara mungkin juga sulit memahami. Bagaimana saudara bisa menyembah Tuhan saat Anda kena musibah? Saudara-saudara, tetapi inilah cara yang terbaik. Pada waktu Anda diizinkan menghadapi masalah, musibah, wabah, apapun juga yang belakangnya pakai bah-bah itu saudara-saudara yang bikin kita susah. Jangan malah saudara menjauhi Tuhan. Jangan saudara justru meninggalkan persekutuan. Jangan lagi saudara putus asa dan menutup kitab suci dan tidak lagi mau membacanya. Justru pada saat-saat seperti itu, mendekatlah kepada Allah. Karena Tuhan pernah mengatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan menemukan engkau. Di saat kita sedang diizinkan menghadapi musibah, masalah, seharusnya kita justru banyak berserah. Mengapa banyak berserah? Karena di tengah-tengah penyerahan kita kepada Tuhan akan hadir damai sejahtera yang melampaui segala akal. Penyerahan kita membuat kita menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 16. Dari kepenuhan Kristus setiap hari dalam situasi apapun, dalam situasi senang atau susah, saudara berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Allah itulah yang membuat Anda bisa tabah bertahan di masa susah. Ayub sujud dan menyembah karena Ayub tahu dengan cara menyembah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dia akan mendapatkan hidayah. Tabah itu membuat dia dapat hikmah melalui musibah. Itulah sebabnya Ayub tahan sampai pasal 42 nanti Ayub dipulihkan, saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara? Pada waktu saudara sedang dalam keadaan dikelilingi oleh masalah, ketika semua keadaan seperti memusuhi saudara, bisakah saudara sujud dan menyembah, masuk dalam hadirat Allah? Atau saudara mengeluh, saudara complaining, saudara mengumpat, saudara mencari kesalahan orang, saudara cari kambing hitam? Saya menyarankan Anda seperti Ayub, datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Luar biasa. Saya mau mengajak saudara melihat kebenaran yang tiga. Peran iman saat kita menghadapi kesulitan. Ayub bisa memuji saat diuji. Ayub bisa menyembah saat kena musibah. Dan ini yang luar biasa berikutnya, saudara-saudara. Ayub bisa mengasihi saat hidupnya dibenci. Wow. Mengapa Ayub bisa mengasihi? Oh, saudara-saudara, ada kisah yang menarik. Bahwa di dalam kesulitan Ayub, pada waktu Ayub kehilangan segalanya, teman-temannya mulai menjauh. Orang-orang yang selama ini kenal dengan Ayub sebagai orang yang paling kaya, pada waktu segala harta miliknya masih ada banyak teman. Ketika Ayub kehilangan segalanya, teman-temannya ikut menghilang. Bahkan ada yang datang kepadanya bukan untuk memberikan kata-kata dorongan, tapi untuk menghakimi. Mungkin saudara masih ingat, ada teman sahabat karibnya yang namanya Bildad, Elifaz, Sofar. Mereka datang kepada Ayub dan mereka coba
mencoba membuka pikiran Ayub dengan memberikan tuduhan. Oh Ayub, tidak mungkin ada orang yang benar mengalami seperti ini. Tidak mungkin ada orang yang jujur saleh mengalami musibah demi musibah yang bertubi-tubi. Ayub, tidak mungkin kalau ada orang yang menabur angin pasti akan menuai badai. Artinya, Ayub, kalau kamu sekarang menuai hal seperti ini menunjukkan bahwa kamu itu nyimpan dosa. Kamu salah. Nah, saudara-saudara, dalam situasi Ayub sebab kehilangan apa saja dalam hidupnya, yang dibutuhkan sebetulnya kekuatan. Waktu saudara besuk teman saudara yang sakit, temanmu yang dibesuk, itu membutuhkan kata-kata kekuatan, doa, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang memojokkan. Saudara-saudara, Ayub betul-betul disakiti oleh kata-kata dari teman-temannya. Sampai di dalam Ayub pasal yang ke-19, saudara akan menemukan kalimat ini. Berapa kali, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Ayub dalam situasi terpojok, tersisi, tersiksa, Ayub betul-betul pada akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya. Kamu setiap kali datang besuk, kamu bikin saya susah. Kamu menuduh, kamu menyiksa aku. Tapi Ayub mengucapkan kalimat iman. Dalam situasi dia serba terpojok, dia masih bisa mengatakan, aku tahu penebusku Allah adalah hidup. Dan kalau aku nanti mati dengan kulit lengket dengan tulang, aku akan melihat Allah. Oh haleluya. Ayub masih berani dan masih kuat mengungkapkan kata-kata iman pada waktu dia disakiti. Yang menarik saudara, nanti di dalam pasal-pasal akhir, pasal 42, saudara akan menemukan bahwa teman-temannya ini salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalian semua salah selama ini. Apa yang kalian tuduhkan, kalian katakan kepada Ayub itu salah. Hambaku Ayub yang benar. Tuhan mengatakan begitu. Nah sekarang kalian harus minta Ayub, datang ke Ayub nih, minta Ayub bersafaat supaya kamu terbebas dari kesulitan atau malapetaka. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau saudara disakiti 10 kali, disiksa oleh kata-kata oleh teman saudara, masihkah saudara mau mengampuni mereka? Kalau teman-temanmu yang mengkhianati saudara, yang menghakimi saudara, yang memojokkan saudara, yang menyiksa saudara, datang kepada saudara dan mengatakan, Bapak Ayub, saya salah selama ini. Ternyata Bapak yang benar. Dan Tuhan mengatakan, Bapak harus berdoa buat kami. Sebab kalau Bapak tidak berdoa buat kami akan celaka. Kira-kira saudaramu bilang apa? Ayub bisa mengatakan, rasain loh. Kau menuai apa yang kau katakan kemarin, ya kan? Kau tabur tua itu. Ayub bisa aja masa bodoh, silakan. Tetapi tidak, saudara-saudara. Ayub berdoa untuk orang-orang yang menyiksanya. Ayub bisa mengasihi orang-orang yang membencinya. Itu luar biasa. Itulah sebabnya iman memampukan Anda mengasihi saat Anda dibenci. Karena apa? Hanya kasih yang bisa memulihkan hubungan. Hanya kasih yang bisa memulihkan semua yang hilang. Kasih itu punya kekuatan yang luar biasa untuk membersihkan hati kita dari kepahitan. Hidup ini hanya sekali. Saudara akan ketemu orang-orang seperti Bildad, Elifaz, Sofar, orang-orang yang hanya bisa mencela kehidupan saudara. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara-saudara bahwa Allah sanggup memampukan Anda mengasihi orang-orang yang selama ini membenci saudara. Saya mau mengatakan ini, hidup ini hanya sekali. Sebaik-baiknya saudara, pasti ada orang yang tidak suka dengan saudara. Sebaik-baiknya saudara, ada orang yang masih memfitnah saudara. Setulus-tulusnya saudara, ada orang yang di belakang ngomongin saudara. Mau apa? Mau balas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan nilai kekristenan. Mau membalas permusuhan dengan permusuhan, itu bukan kata firman Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu.
Kasih itu memulihkan kita, kasih itu menyembuhkan kita, kasih itu menguatkan hubungan, kasih itu bisa memulihkan. Dan hanya orang beriman yang berani mengasihi dan melakukan seperti Ayub. Amin. Amin, saudara-saudara. Mau mengampuni orang yang telah memfitnah saudara? Mau mengampuni orang yang selama ini bikin susah hidup saudara? Berani mengampuni orang-orang selama ini mengkhianati saudara? Saya selalu mengulang ini. Kalau Anda menyimpan kepahitan, jangan sampai kalimat yang ditulis oleh Ayub juga jadi benar. Orang bodoh mati karena sakit hati. Itulah sebabnya jangan pernah menyimpan kepahitan di dalam hati. Karena menyimpan kepahitan itu seperti menyimpan racun. Kalau saudara minum racun, yang mati bukan yang jual racun, yang membawa racun, bukan. Yang mati yang meminum racun. Saya ulangi lagi. Kalau Anda menyimpan kepahitan, yang celaka bukan yang bikin kepahitan, tapi saudara yang menyimpan kepahitan. Maka hanya kasih yang bisa membuat saudara lepas dari kepahitan dengan cara mengampuni. Itulah yang dilakukan oleh Ayub. Dia mengampuni teman-temannya yang selama ini menyiksa dia dengan perkataan. Ampunilah mereka yang bikin susah hidup saudara. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin saudara melihat yang terakhir, bahwa iman itu ternyata bisa memulihkan apa yang hilang. Iman memulihkan apa yang hilang. Oh, saudara-saudara, saya senang sekali waktu saya menemukan kisah happy ending di dalam kisahnya Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang selama ini mengkhianati dia, yang kemarin-kemarin menyakitkan hatinya dengan kata-kata yang menyiksa 10 kali. Ayub tidak menyimpan kepahitan. Dia tidak ingin berkat Allah terhalang oleh karena kita menyimpan kemarahan. Ayub berdoa meminta supaya Tuhan mengampuni teman-temannya, dan hasilnya apa? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Semua yang hilang dipulihkan. Hartanya dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Anaknya yang 10 meninggal dunia karena kerobohan rumah dikembalikan dengan kualitas yang luar biasa. Ada yang namanya Keren Hapuk. Saudara-saudara, yang cantik, lebih cantik. Ayub bahkan bisa melihat keturunan yang kedua, ketiga. Saudara, Ayub dipulihkan karena imannya. Imanmu akan memulihkan apa yang hilang dalam hidupmu. Our God is a redeemer. Allah kita adalah Allah yang bisa menebus apa yang hilang di masa lalu, saudara-saudara. Oh, saya mau bersaksi, saudara-saudara. Ada banyak hal di masa kecil yang hilang di dalam hidup saya. Karena saya lahir dari keluarga miskin. Saya hidup terlunta-lunta. Saya ditinggal minggat oleh bapak saya. Saya tidak pernah menikmati, saudara, mohon maaf nih, menikmati makan enak atau pakaian yang bagus-bagus. Saya tidak punya sepatu. Saya kadang-kadang main pakai aja punyaan orang. Pernah saya seperti itu. Sekarang Tuhan sudah memulihkan segalanya. Apa yang hilang di masa kecil, Tuhan bisa pulihkan sekarang dengan iman. Maka di tengah situasi di mana Anda sedang diizinkan Tuhan menghadapi segala macam persoalan, jangan pernah kehilangan iman. Anda boleh kehilangan apa saja, tapi jangan sampai Anda kehilangan iman. Amin. Karena apa? Imanmu akan memulihkan semua yang hilang di dalam hidupmu. Oh, saudara-saudara, saya sudah menyaksikan berkali-kali dalam hidup ini, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan apa saja,
dan kita tidak kehilangan iman, iman kita akan menolong kita melalui masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi saya harap renungan kita malam hari ini membuat saudara tersadarkan betapa pentingnya peranan iman. Saat kita sedang menghadapi kesulitan, himpitan, masalah, pergumulan, melalui apa yang terjadi saat ini, COVID-19. Jangan sampai Anda kehilangan iman. Anda bisa saja kehilangan pekerjaan, kehilangan income, kehilangan perusahaan, kehilangan pelayanan, kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Tapi jangan sampai Anda kehilangan iman kepada Tuhan. Oh Pak Paulus, bagaimana saya bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani. Saudara-saudara, yang Anda perlukan adalah datang kepada Tuhan, menyembah, berserah, mendekatkan diri kepada Tuhan, datang di hadirat-Nya, mohon kekuatan iman supaya Anda dimampukan menghadapi masa-masa yang sulit, yang secara manusia saudara mungkin juga tidak sanggup menghadapinya. Amin. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara mengatakan, doakan saya Pak, supaya saya bisa melalui dan saya punya iman minimal separuhnya iman Ayub. Mungkin saudara tidak bisa seperti Ayub 100%, tapi minimal separuhnya iman Ayub. Sehingga kita masih bisa memuji waktu diuji, masih bisa menyembah waktu kena musibah, masih bisa mengasihi mereka yang membenci, dan mengalami pemulihan. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara adalah orangnya, saya akan berdoa buat saudara. Saya yakin Tuhan bisa menolong saudara. Saudara mau datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan pulihkan iman saya, Tuhan kuatkan pengharapan saya. Kalau saudara adalah orangnya, saya akan berdoa buat saudara. Taruh tangan di dada saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Dan izinkan Tuhan bekerja buat saudara. Izinkan malam ini Allah melawat saudara. Izinkan mujizatnya terjadi. Izinkan kuasanya menjamah hidup saudara, pernikahan saudara, kesehatan saudara, finansial saudara. Apapun juga Tuhan bisa melakukan. Kalau Tuhan bisa memulihkan Ayub, Tuhan juga bisa memulihkan kita. Taruh tangan saudara di dada. Saya mau meminta Allah menjamah saudara dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini, supaya ada kekuatan iman. Kami mohon agar Engkau memberikan pencerahan melalui kebenaran ini, sehingga iman kami dipulihkan, iman kami dikuatkan, harapan kami menjadi hidup, sehingga waktu kami menghadapi musibah, tantangan, masalah, apapun juga yang sedang kami hadapi, ada kekuatan dari dalam yang membuat kami tabah. Ada kekuatan dari dalam yang membuat kami tetap bisa bersyukur. Ada kekuatan dari Tuhan yang membuat kami bisa menaikkan pujian di tengah-tengah ujian. Kami berdoa malam hari ini, urapan-Mu mengalir untuk hamba-hamba-Mu, untuk umat-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Saudara-saudara, luar biasa, sudah banyak yang bergabung. Saya harap malam ini saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa tulis kesaksian saudara. Saya akan membacakannya untuk saudara. Dan sudah ada yang masuk ini, yang baru masuk dari Apri. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Shalom Bung. Tuhan memberkati. Kalau bisa disebutkan Anda dari kota mana, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Saudara-saudara, ini pendengar setia Helianti, terima kasih sudah bergabung juga. Puji Tuhan, ini dari Ko Meyan Manangka, terima kasih sudah bergabung. Ada banyak saudara-saudara yang sudah bergabung ini. Saya tidak bisa membaca semuanya, tapi ini saudara-saudara yang sudah bergabung. Saya melihat Ibu Sandra, Tin Letelai, saya tahu ya. Tin, apa kabar? Sekarang pelayanan di mana? Luar biasa. Ini pendengar setia Pak Markus ya, dan saudara-saudara Ella ya, saudari kita yang banyak mengirimkan ini. Kemudian Poli Monupai Damaris, terima kasih. Dan saudara-saudara, ada sahabat kita juga, Ibu Keti, yang mengatakan kami siap menerima pelajaran firman Tuhan di malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dalam pelayanan Bapak, dan juga memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, saudara yang diberkati,
Jangan lupa sampaikan, share di sini supaya teman-teman yang lain juga diberkati. Amin, saudaraku. Ini dari Australia nih, jauh sekali. Rosliwan Hia, ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagikan video ini ke teman-teman yang ada di Australia. Kalau bisa disebutkan Australia bagian mana, karena saya setahun 3-4 kali ke Australia pelayanan di sana. Luar biasa. Ini Ibu Ella ini juga memberikan salam untuk semua saudaraku yang terkasih di Indonesia, ya kan? Semangat sehat selalu dan Tuhan memberkati. Dan tidak lupa saya menyalami Pak Maxlon Neno ini, sahabat saya yang ada di Sumba Barat. Saudara-saudara, luar biasa malam hari ini. Wow, ada sahabat saya Pak Obed Lende juga. Salam, apa kabar? Pak Obed mendengarkan juga. Dan luar biasa, ini dari Vivian juga dari Sabah. Salam untuk semua yang ada di Sabah. Dari apa yang saudara baru dengar, apakah ada tanggapan, ada pertanyaan, ada saudara-saudara yang waktu didoakan, dijamah oleh Tuhan tadi? Saya senang sekali kalau saudara bisa memberikan respon dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, setiap hari kita akan menyaksikan, karena di tengah-tengah situasi seperti ini, kekuatan iman itu datang dari mendengarkan firman. Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Thomas Sinulingga, ya kan, firman Tuhan yang sangat memberkati Pak. Pak Thomas, kalau boleh tahu Bapak dari mana? Dari kota apa maksudnya, supaya saya bisa tahu sahabat-sahabat tinggalnya di mana dan bisa menyapa setiap saat bergabung dengan Making Life Better. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya mau memberikan pengumuman saja bagi saudara-saudara yang selama ini mendengarkan Making Life Better. Sekarang ini Making Life Better sudah punya aplikasi sendiri. Saudara bisa download aplikasi Making Life Better, dan semua yang dikhotbahkan ini akan ada di aplikasi. Jadi saudara tidak perlu harus menunggu jam 8, saudara bisa mendengarkan. Cukup mendownload aplikasi yang namanya Making Life Better, seperti ada yang di layar ini, saudara. Making Life Better adalah aplikasi gratis. Jadi saudara bisa mendownload, dan kalau saudara sudah mendownload aplikasi ini, saudara bisa membagikannya kepada teman-teman Anda dimanapun saja mereka berada. Amin. Ini ada sahabat saya yang ada di Maluku, di Ambon, Manise. Kami sangat diberkati. Bung Billy Parihala, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Kita ketemu di layar online. Sahabat saya ini di sana, saudara-saudara. Pak Billy, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan menyertai Bapak di dalam setiap kegiatan. Dan jangan lupa selalu memelihara iman, menguatkan iman, sehingga dalam situasi apa saja kita bisa bertahan seperti Ayub tadi. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya senang sekali Pak Thomas tadi daerah Medan, Tanah Karo, Pak, Tamatan SPPT Medan. Wih, salam untuk semua saudara-saudara kita Tamatan SPPT. Mungkin kita pernah ketemu, tapi saya lupa bahwa kita pernah ketemu dengan Bapak. Sampaikan salam saya untuk sahabat-sahabat SPPT. Bagikan video ini kepada mereka, sehingga kita semua diberkati. Amin. Sahabat setia dari Ambon, Ibu Meti, iman datang dari pendengaran. Dengan iman kita dapat melewati setiap musim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Masih ada yang lain, saudara, yang baru bergabung. Saya senang kalau saya bisa menyaksikan bagaimana pelayanan Making Life Better ini bisa memberkati saudara. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, dimanapun saja berada. Langsung di-share di Facebook saudara, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati. Dan saudara-saudara, saya berterima kasih untuk semua yang sudah selama ini mengikuti program ini dan mendownload aplikasi Making Life Better. Dan sudah ada buku Making Life Better yang sebetulnya adalah rangkuman atau renungan-renungan yang lewat radio, sudah dibukukan menjadi buku Making Life Better. Kalau saudara tertarik, saudara bisa menulis di sini. Nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana saudara pesan buku itu. Buku Making Life Better sudah diterbitkan dan saudara bisa memilikinya dengan didiskon 50%. Biasanya 100.000, dengan 50.000 saudara sudah bisa membeli buku itu, dan semua pemasukan buku itu untuk Yayasan
Mercy Indonesia yang sekarang ini ada 12 panti asuhan dan children center. Jadi saudara-saudara, dengan membeli buku, saudara sedang memberkati anak-anak yatim yang ada di Mercy Indonesia. Luar biasa. Saya senang malam hari ini ada banyak yang bergabung, dan baru saja ada Ibu Sandra juga yang sedang bergabung. Kami dari Biak, Papua. Wow. Salam untuk sahabat-sahabat yang ada di Biak. Saya senang selalu ikut siaran Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, setiap malam nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi jam 8 waktu Indonesia Timur, jam 6 waktu Indonesia bagian Barat, ya kan? Karena yang di Indonesia Timur kalau terlalu malam kasihan juga. Jadi luar biasa. Ini dari Vinita Lim. Saya sangat diberkati firman Tuhan yang Bapak sampaikan dari Malaysia. Salam untuk teman-teman yang dari Malaysia. Pak Markus juga mengatakan amin. Saudara, jadi luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, saya sebelum mengakhiri ini, saya nanti akan berdoa buat kita semua. Jangan lupa berdoa buat bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi situasi yang sulit. Kita berdoa menyatukan hati, biar Tuhan menolong kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Tapi kalau ada di antara saudara-saudara yang mungkin secara khusus sekarang mengajukan pertanyaan dari apa yang kita sampaikan, dari memuji saat diuji, menyembah saat kena musibah, mengasihi saat kita dibenci, dan bertahan dalam iman sampai dipulihkan, itulah peranan iman. Maka saudara-saudara, setiap hari berusahalah untuk memelihara iman. Dan satu-satunya cara untuk memelihara iman adalah sering-sering mendengarkan firman. Karena itulah cara yang terbaik. Iman datang dari pendengaran akan firman. Berbahagialah saudara-saudara yang selama ini rajin mendengarkan. Dan saya tahu ada sebuah lagu yang meneguhkan kebenaran. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Bukan perkataan tetangga, bukan perkataan orang, bukan perkataan musuh, bukan perkataan pengkhianat, bukan perkataan orang yang bikin susah hidup saudara. Hidupmu dan hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Jadi kalau kita setiap hari memasukkan kebenaran yang ada di dalam hati, membuat saudara bisa memiliki survival spirit. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang punya kebenaran, menyimpan kebenaran, mempraktekkan kebenaran, dia punya survival spirit. Daunnya tidak pernah layu, artinya wajahnya segar. Tidak peduli pancaroba musim yang sedang terjadi, tetap segar, punya gairah untuk hidup. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi keberhasilan adalah produk dari ketaatan melakukan firman. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya jangan jemu-jemu mendengar firman, bagikan firman, hidupi firman, lakukan firman, dan saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ada sahabat dari Hong Kong yang sudah bergabung, Ibu Tekad Aneng ini. Terima kasih Pastor, kebenaran firman-Nya. Juga saudara-saudara yang lain yang baru saja bergabung. Saudara-saudara, saya mau mengakhiri dengan doa. Doa untuk kita semua. Dan saya mau mengajak saudara sedikit sejenak kita bersafaat bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Supaya Tuhan memulihkan segera. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu malam hari ini, menyatukan hati, bersafaat buat negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan, berilah kepada pemimpin-pemimpin kami, Pak Jokowi, Pak Amin, seluruh kabinet, para aparat yang sedang bertugas, ahli medis yang ada di garis depan, agar mereka diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita dari Tuhan, perlindungan supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa buat semua sahabat kami yang sedang menonton video ini, sahabat-sahabat yang rutin mendengarkan, agar kami diberi kekuatan, perlindungan dari Tuhan, sehingga kami terbebas dari COVID-19, dan bahkan kami bisa melakukan kebaikan untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan,
Malam hari ini menjadi malam di mana damai sejahtera yang melampaui akal akan tinggal di dalam hati kami, memenuhi hidup kami, memenuhi keluarga kami, dan kami bangun dalam keadaan sukacita, sehat, walafiat karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi besok malam jam 7, bukan jam 8. Jam 7, kasih tahu teman-teman saudara, setiap jam 7 kita akan live dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman. Tuhan memberkati saudara dan kiranya kuasa Allah terus menaungi saudara. Jangan lupa bagikan video ini untuk memberkati teman-teman saudara. God bless you. Janji